Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Masya Allah, apa kabar jiwanya pada hari ini? Apa kabar iman pada hari ini? Sudahkah terisi dengan membaca ayat suci Al-Quran di qiyamu lail malam atau di pagi hari tadi? Apakah sudah di-charge keimanannya dengan senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran di hari ini? Teman-teman sekalian, ada banyak kisah mengenai para sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan mengenai hijrah, mungkin di kepala kita langsung teringat tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin teringat akan kisahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mungkin teringat akan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Atau mungkin dengan sahabat-sahabat lain. Namun hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang tokoh yang sangat menginspirasi kita dalam proses hijrahnya yang sangat luar biasa. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mengenal kata Abdurrahman bin Auf, yang ada di kepala kita adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk di antara salah satu sahabat Rasul yang paling awal masuk ke dalam agama Islam atau kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Bersamaan dengan sahabat-sahabat lainnya lewat tangan atau lewat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa orang yang termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun atau yang termasuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, selain Ali bin Abi Thalib, selain Zaid bin Harithah, selain Ummu Aiman, juga sahabat-sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah kisah Abdurrahman bin Auf menginspirasi hidup kita teman-teman sekalian? Ketika beliau pada akhirnya memasuki agama Allah Subhanahu wa taala, berhijrahnya secara kafah, secara menyeluruh. Tidak berhijrah secara setengah-setengah. Tidak mengambil ini aku mau lakukan, ini aku tidak mau lakukan, tidak. Beliau berhijrah bersama dengan beberapa sahabat lainnya ke Habasyah, sampai kemudian beliau berhijrah menuju ke kota Yathrib, Madinah pada tanggal atau tahun 13 kenabian. Proses hijrah inilah yang menginspirasi hidup kita. Beliau kaya raya luar biasa. Harta kekayaan sangat banyak. Namun ketika beliau hendak menuju ke Yathrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, engkau boleh pergi untuk menuju ke Yathrib Madinah, tapi seluruh hartamu akan kami rampas. Atau engkau tinggal di kota Madinah, engkau tetap hidup dengan kekayaanmu yang berlimpah ruah. Maka tentu saja apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, tentu aku akan tetap pergi berhijrah walaupun aku menjadi jatuh miskin sekalipun. Hal ini juga ditanyakan kepada para keluarga dan istri dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian mau menuju ke Madinah, kalian jatuh miskin, seluruh harta kami ambil. Tapi kalau kalian tetap berada di kota Mekah dengan agama lama kalian, kalian bisa hidup enak seperti ini. Sayangnya keluarga dan istri Abdurrahman bin Auf hendak tetap tinggal di kota Mekah. Sehingga Abdurrahman bin Auf pergi menuju ke Yathrib Madinah tanpa istri dan keluarganya. Kehilangan harta kekayaan yang banyak, kehilangan istri dan keluarganya, pergi demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Pergi untuk membuktikan hijrahnya memang secara kafah, secara menyeluruh. Pergi ke Yathrib Madinah untuk membuktikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain-lainnya.
Maka sampai di kota Yathrib Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta. Hartanya adalah baju yang dipakainya saja. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah dengan orang-orang yang Yathrib Madinah atau kita sebut dengan orang-orang Ansor. Orang Ansor atau kaum Ansor yang paling kaya raya di Yathrib Madinah namanya adalah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Kaya raya. Kemudian Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, hartaku sangat banyak dan aku punya 2 orang istri. Saya tahu kamu jatuh miskin dan sendirian. Oleh karena itu saya berikan setengah harta saya untuk menolongmu dan saya ceraikan 1 istri saya, istri yang baik, istri yang salihah. Tunggu masa iddahnya, setelah itu engkau bisa menikah dengannya untuk menemani hari-harimu." Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf dengan kebaikan yang diberikan oleh sahabat orang Ansor ini? Apa jawaban beliau? "Semoga Allah memberkahi dirimu, semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Cukup tunjuki saja kepada saya di mana jalan menuju ke pasar." Beliau menghargai kebaikan yang telah diberikan oleh Sa'ad bin Rabi', tapi beliau tidak ingin bergantung kepada orang lain. Beliau ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Maka kemudian beliau menuju ke pasar, ke pusat bisnis yang ada di kota Madinah. Dan beliau mulai berdagang tanpa modal. Beliau mencari peluang apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk menghasilkan. Agar dengan penghasilan tersebut beliau bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak meminta-minta. Bahkan mungkin harta yang dimiliki bisa untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mulai berpikir apa yang bisa dilakukan. Salah satu yang beliau lakukan adalah menjual barang dagangan milik orang lain. Dan tak perlu waktu yang sangat lama, Abdurrahman bin Auf diberikan kelebihan oleh Allah. Apapun yang disentuhnya seolah-olah bisa berubah menjadi emas. Saking hebatnya beliau dalam berdagang. Maka dalam waktu yang cepat Abdurrahman bin Auf bisa mengembalikan pundi-pundi kekayaannya karena keahlian bisnis yang sangat luar biasa. Dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan kejujuran, Allah mengembalikan harta Abdurrahman bin Auf lewat jalur perdagangan. Dengan harta yang semakin hari semakin banyak, Abdurrahman bin Auf memberikan banyak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang beliau berpikir dan ketakutan, harta kekayaan yang sangat banyak ini khawatir membuat beliau lama dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Maka beliau memberikan terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang dimilikinya itu. Niatnya ingin mengurangi harta, justru karena bersedekah pundi-pundi pahala terus mengalir dan pundi-pundi rezeki keuntungan perdagangan terus semakin banyak. Pernah pada suatu ketika terjadi sebuah perang Tabuk. Pada saat itu seluruh umat Islam datang untuk menuju ke perang Tabuk tersebut melawan orang-orang Romawi. Pada saat itu panen kurma sangat banyak sehingga kurma-kurma tidak laku terjual karena membusuk. Abdurrahman bin Auf ingin menolong teman-temannya, ingin menolong sahabat-sahabatnya. Maka beliau membeli seluruh kurma busuk yang tidak laku dijual tersebut untuk tujuan menolong. Maka apa yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf? Niat untuk mengurangi harta justru karena sodakoh. Tiba-tiba ada seorang pasukan dari negeri yang lain mengatakan, "Abdurrahman bin Auf, kami mencari kurma busuk kemana-mana karena raja kami memerlukannya untuk obat. Kami beli dengan harga yang sangat tinggi." Ternyata mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Pernah pada suatu ketika saat Rasulullah SAW telah wafat, teman-teman sekalian. Pada suatu ketika di kota Madinah yang tenang, tiba-tiba debu naik ke atas langit, tiba-tiba terdengar gegap gempita yang sangat luar biasa sampai semua orang keluar dari rumah dan mengatakan, "Apa ini? Siapa yang datang? Kenapa terjadi heboh seperti ini, ramai seperti ini?" Lalu seseorang berkata kepada Aisyah istri Rasul, "Itulah 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. 70 kendaraan yang seluruhnya berisi penuh barang dagangan emas-emas yang sangat banyak milik Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah pun mengatakan, "Saya teringat dengan perkataan Rasul, Abdurrahman bin Auf memang dijamin masuk syurga bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Namun ia masuk syurga dengan merangkak hartanya yang sangat banyak, membuat ia jalan merangkak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Mendengar hal ini, maka Abdurrahman bin Auf sangat ketakutan karena Allah berikan harta yang banyak kepada dirinya, diberikan lagi harta-hartanya di jalan Allah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pada saat itu memberikan setiap orang yang ikut dalam perang Badar 400 dirham setiap orang. Utsman bin Affan, orang yang kaya raya saja, menerima pemberian dari Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan mengatakan, hartanya Abdurrahman bin Auf adalah berkah, hartanya adalah halal, dan ini adalah sebuah kebersihan, sebuah kesembuhan. Begitu kata Utsman bin Affan. Luar biasa kaya raya. Namun sedekahnya sangat luar biasa. Namun di balik seluruh kekayaannya, sang konglomerat ini hidup dengan sangat sederhana. Kalau ia bergabung dengan pelayan dan hamba sahaya, orang tidak tahu mana majikan, mana pelayan. Saking sederhana sekali penampilan dari Abdurrahman bin Auf. Sederhana dalam hidupnya. Pernah beliau berpuasa, kemudian diberikan makanan yang enak oleh anak-anak buahnya. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis dan mengatakan, Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih mulia daripada saya. Namun matinya dalam keadaan kain kafan tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ditarik ke kepalanya terlihat kakinya, ditarik kain kafan ke kakinya terlihat kepalanya. Hidupnya miskin seperti itu, padahal beliau adalah orang yang sangat mulia. Hamzah bin Abdul Muthalib orang mulia, cuma matinya, wafatnya juga dalam keadaan tidak berharta, dalam keadaan mengenaskan dalam perang Uhud. Rasulullah di detik-detik wafatnya juga bersama dengan keluarganya tidak pernah memakan makanan yang enak. Saya khawatir kebaikan ini disegerakan oleh Allah di dunia, kenikmatan ini disegerakan oleh Allah di dunia, sedangkan saya tidak tahu bagaimana kedudukan saya nanti di hari akhir. Jadi beliau menangis ketika harta kekayaan makanan enak diberikan di hadapannya, takut luar biasa.